Li'annahu lam yarda biqada'illahi, karena sesungguhnya yang seperti itu lam yarda biqada'illahi, dia belum ridho atas ketetapan Allah. Saat ini Allah mungkin menetapkan kita jadi orang yang susah. Saat ini mungkin Allah sedang menetapkan kita pada posisi yang terpuruk dalam urusan dunia. Saat ini mungkin Allah sedang dudukkan kita yang dimana itu banyak masalah yang sering terjadi di hadapan kita. Mungkin Allah sedang dudukkan itu di situ posisi kita. Maka syukuri saja, sabari saja. Syukur dan sabar ketika Allah mendudukkan kita pada posisi tersebut. Anggap itu sudah ketetapan Allah. Yang penting kita tidak memarahi Allah. Maksudnya tidak khawatir urusan dunia. Gak punya duit ya sudah biar. Gak punya duit juga banyak orang gak punya duit tapi bisa makan kan banyak. Banyak orang tuh di jalanan itu gak punya duit tapi mereka bisa makan. Bisa makan 2 kali, kadang-kadang suka ngopi, ngerokok, kan lucu. Orang gak punya duit tapi bisa makan dan bisa ngerokok. Kita yang punya usaha, kita yang punya kerjaan, kita yang tiap hari berikhtiar kok malah gak pernah yakin bahwa Allah berikan rizki kepada kita. Kan lucu jadi. Tiap hari kita sholat, habis sholat kita berzikir, habis berzikir kita berdoa kepada Allah. Banyak di dalam doa-doa kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa begitu selesai doa kita hidup di jalan, kemudian timbul perkataan dan hatinya bersusah hati, hatinya itu merasa susah akan urusan dunia. Berarti kan sholatnya sayang, zikirnya sayang, berdoanya sayang. Jadi yang memupus doa-doa kita sebenarnya ada ketidakrasa yakinan dalam hati kita kepada kemahabesaran Allah. Doanya banyak, tapi tingkah laku hati kita menolak semua doa-doa yang telah kita ucapkan. Karena apa? Karena memandang Allah itu kecil, memandang Allah itu tidak maha kaya, miskin Allah. Sehingga doanya terbatalkan oleh kalimat-kalimat itu yang ada dalam hati kita. Orang yang tidak syukur itu kan orang yang tidak pernah merasa bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha menghidupi, Allah itu maha memberi segala sesuatu apa yang kita minta ataupun yang tidak pernah kita minta. Coba di setiap doa kita, apakah pernah kita minta diberikan napas setiap hari? Kan gak pernah. Kita gak pernah minta napas setiap hari. Napas setiap hari, apa kita pernah? Kan gak pernah. Tapi Allah berikan, Allah berikan. Sesuatu yang gak kita minta saja Allah berikan, apalagi sesuatu yang kita minta. Masalahnya adalah kita tidak pernah meyakini bahwa Allah itu maha memberi. Coba sekarang kita pernah gak kita berdoa, ya Allah mudahkan langkah kaki saya setiap kali saya berjalan. Kan kita gak pernah minta itu. Tapi ketika kita berjalan, kan kita bisa berjalan begitu saja. Artinya kita gak pernah minta itu, tapi Allah berikan apa yang tidak pernah kita minta. Harusnya kalau kita minta kepada Allah, ya sudah yakin saja Allah pasti berikan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gak mungkin Allah gak kabulkan tuh, gak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Makanya orang yang marah-marah kepada Allah, orang yang memarahi Allah, orang yang bersusah hatinya di pagi hari tentang urusan dunia, mesti orang itu nggak pernah ridho akan ketetapan Allah. Itu yang pertama. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak sabar atas segala bala atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang kita diberikan ujian kecil, kita sudah putus asa. Padahal rahmat Allah, kasih sayang Allah begitu luas. Kenapa kita harus putus asa dan tidak mengharap rahmatnya Allah? Kan siapapun yang minta rahmat Allah, Allah mesti berikan.
Hanya saja kita tidak pernah sabar atas segala ujian. Ya, nggak pernah sabar akan ujian. Jadi sabari saja lah. Ujian itu kita sabar nggak sabar, ujian itu harus tetap ada. Misalkan kita sulit, kita mengalami kesulitan, kan kesulitan itu bagian dari ujian. Kamu sabar, kamu tidak sabar, ujian itu mesti dialami oleh kita. Kalau ujian itu tetap ada, kenapa kita tidak pasrahkan diri atau sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan sayang, kita nggak sabar, ujian itu tetap ada. Kan mendingan sabar dalam menghadapi ujian. Kalau kita tidak sabar menyelesaikan masalah atau ujian yang kita hadapi, itu bagus. Tapi kan tidak sabar kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Apa dengan marah-marah selesai masalah kita? Enggak. Apa dengan muring-muring, misuh-misuh masalah kita selesai? Enggak. Apa dengan berkeluh kesah masalah kita selesai? Enggak akan pernah selesai. Tapi masalah itu akan tetap kita alami. Karena ketetapan masalah itu ada dalam setiap kehidupan kita, alangkah baiknya ya sudah sabar kepada Allah. Kan gak ada ruginya kita sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Itu kan penting. Ya, gak rugi hidup kita. Sakit ya sabar aja sama Allah. Sehat ya disyukuri. Kadang-kadang sehat gak pernah disyukuri, sakit gak pernah sabar. Nah ini keterlaluan ini. Kapan terima kasihnya sama Allah ya? Udah begitu banyak dikasih nikmat oleh Allah tapi tidak pernah syukur. Ketika dikasih bala ujian yang begitu berat, tetap aja kita nggak pernah sabar. Jadi bagaimana Allah mau kasih pertolongan kepada kita? Itu yang kedua, orang yang tidak pernah sabar akan segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu